Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kejayaan kami mau persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Satu kerinduan kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu saat kami berada di dalam hadirat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang akan kami rasakan. Ada mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yang pada malam hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami mau berikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, saat indah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kekudusan Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan kami. Haleluya. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah, menikmati-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati bersamamu.
kami terus Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Bersama dengan Tuhan kami akan melewati setiap proses-proses hidup ini. Bersama dengan Tuhan kami akan melalui setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami akan terus berdiri sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua perkenanan Tuhan itu yang terus meneguhkan setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi dengan iman katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku.
Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar dan terus melimpah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kami mau membawa seluruh persembahan kami ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau membawa seluruh pujian kami, seluruh penyembahan kami, untuk kami terus menyenangkan hati Tuhan. Betapa hati kami Tuhan, betapa hati kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan melawat setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mau terus belajar untuk kami terus mencari hati Tuhan. Untuk kami terus tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh betapa hati kami mencintai Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Pujian ini mengatakan, Tuhan, betapa hati kami mengasihi Tuhan, betapa hati kami mencintai Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan dengan segenap hatimu, Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Dengan segenap hatimu katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu sekali lagi katakan, menyenangkanmu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara semua, dimanapun saudara berada, sungguh sangat luar biasa. Saya harapkan saudara dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk, seyogianya kita berdoa dulu, ya, agar Tuhan memberikan hikmat kepada saya, dan saudara pun juga akan diurapi. Saudara mempersiapkan hati saudara agar setiap benih firman yang ditabur boleh tertanam di dalam hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Inilah kiranya menjadi jawaban buat kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala. Sungguh sangat luar biasa Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara yang besar, perkara yang ajaib. Malam hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang ada. Kami akan mempersiapkan tanah hati kami, agar setiap benih firman yang ditabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan ini akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati acara ini, ibadah ini. Tuhan berkati berita kebenaran firman, sukacita ini bagi kami semua. Lawat kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang tak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin memberikan sedikit renungan singkat buat saudara, ya, tentang putus asa. Jangan kita putus asa. Ya. Walaupun situasi kondisi saat-saat ini tidak menguntungkan, jangan pernah kita putus asa. Karena putus asa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Tapi jangan saudara galau kalau saudara sementara ini sedang putus asa. Saya harapkan ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, engkau akan bangkit, engkau akan semangat kembali, engkau akan bersuka cita, dan engkau akan kembali melakukan segala pekerjaanmu atau apapun. Tetap semangat ya di dalam hal ini. Oleh sebab itulah saya ingin membagikan sedikit tentang putus asa ya. Karena kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan Daud pernah putus asa. Ya, Daud pernah putus asa. Paulus juga pernah putus asa. Ya, Petrus juga pernah putus asa. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami yang disebut putus asa. Elia juga pernah putus asa. Nah, oleh sebab itu, saudara yang malam hari ini sedang mengalami keputusasaan, mari dengar firman Tuhan. Saya harapkan setelah dengar firman Tuhan, saudara tidak putus asa lagi, tapi saudara semangat di dalam Tuhan. Kita lihat, kita contoh dulu dalam firman Tuhan, ada tokoh yang juga di sini mengalami putus asa, seorang raja, tapi dia mengalami satu keputusasaan. Nah, oleh sebab itu kita buka di dalam Mazmur 6 ayat 3 dikatakan demikian. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Kalau kita melihat di sini, Mazmur, dia mengalami kegemetaran, ketakutan yang begitu menggetarkan sampai ke tulang-tulangnya, ya, di dalam tubuhnya. Bahkan di sini juga jiwa pun sangat terkejut, ya, tidak menentu. Ada hal-hal yang menakutkan, jiwanya terganggu. Sampai berapa lama ini Tuhan? Ini seruan daripada Mazmur. Bahkan dikatakan di situ, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku, kasihanilah aku, sebab aku merana. Dia ada dalam keadaan situasi yang merana, situasi yang tertekan. Saudara, apa yang dirasakan oleh pemazmur, mungkin di antara kita yang sementara ini sedang menonton siaran ini, mungkin juga merasakan yang disebut ketakutan, merana, ada tekanan, sehingga membawa dampak secara psikologis, yaitu apa? Keputusasaan, jiwanya terganggu, akan menghasilkan sesuatu yang disebut apa? Depresi. Kalau jiwa kita tertekan, maka lama-kelamaan kita akan mengalami yang disebut depresi. Kalau sudah depresi, maka ini akan mengalami suatu, kalau ketingkatannya ini akan menjadi parah, maka orang tersebut akan mengalami yang disebut kegangguan kejiwaan. Nah, jangan sampai saudara mengalami gangguan kejiwaan. Oleh karena apa? Oleh karena tekanan dan keputusasaan ini. Maka itu kita tahu bahwa putus asa ini penyakit yang akhir-akhir ini ya menyebar kemana-mana. Di akhir zaman ini banyak orang yang mengalami yang disebut keputusasaan, kemeranaan, ya, putus asa. Orang yang putus asa ini, yang mengalami keputusasaan ini, tidak memandang bulu, baik itu tua maupun muda, ya, berpangkat atau tidak berpangkat, miskin atau kaya, semua pasti akan mengalami yang disebut keputusasaan, ya. Baik orang yang sementara sedang bekerja karena stres dalam pekerjaan bisa mengalami keputusasaan, tidak sesuai dengan harapan, orang tersebut bisa mengalami keputusasaan. Bahkan juga ada orang pengangguran sekalipun sudah kesana kemari mencari pekerjaan, mereka pun juga bisa mengalami yang disebut keputusasaan. Jadi keputusasaan ini ya sangat-sangat rentan
Orang yang kenal Tuhan pun juga akan mengalami yang disebut keputusasaan. Sama seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, Rasul Paulus juga mengalami keputusasaan. Daud pernah mengalami keputusasaan. Ya, Elia pernah mengalami keputusasaan. Petrus pun juga demikian. Sehingga kalau kita melihat ya keputusasaan ini ada penyebab. Entah orang tersebut adalah karena dari orang lain secara psikologis menekan atau membunuh secara karakter, orang tersebut bisa mengalami gangguan jiwa, keputusasaan. Bahkan akhirnya dampaknya menjadi gangguan jiwa. Ada orang lagi yang mengalami ekonomi yang merosot, mencari pekerjaan ataupun melakukan usaha, tapi tetap aja usahanya tidak pernah maju. Bahkan kebangkrutan demi kebangkrutan yang dialami. Orang tersebut bisa mengalami keputusasaan. Atau penyakit yang menggerogoti kita. Ya, baik penyakit kanker atau apapun, bisa kita mengalami keputusasaan. Nah, orang tersebut kalau mengalami dari situasi kondisi yang ada ini, orang ini akan mengalami yang disebut depresi. Akhirnya orang ini akan apa? Timbul yang disebut akan bunuh diri. Ataupun juga akan mengalami yang disebut mereka ini akan merasakan begitu tertekan, habis akal. Bahkan juga sampai akhirnya harus terjepit. Nah, kita belajar Rasul Paulus juga bukan hanya pemazmur Daud, tetapi di sini juga Rasul Paulus juga mengalami yang disebut tekanan, intimidasi, sakit penyakit, dan banyak hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan hampir mau mati, banyak hal. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus, tapi dia memiliki kekuatan iman yang begitu luar biasa, sehingga dia tidak mengalami depresi. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Di sini disebut demikian. Ya, Rasul Paulus mengajar kepada kita semua malam hari ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Daud mengalami yang disebut tindasan demi tindasan. Tidak pernah habis. Dari penjara satu ke penjara lain. Tidak pernah habis. Tekanan demi tekanan. Belum dikejar-kejar. Ya, untuk dibunuh dan lain sebagainya. Namun tidak terjepit. Ya, kami habis akal. Segala akal yang dikeluarkan oleh Paulus. Tapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan akhirnya dia katakan apa? Namun tidak putus asa. Nah, putus asa ini adalah musuh yang berbahaya bagi saudara dan saya. Daripada dalam menghadapi tantangan tiba-tiba orang tersebut menjadi putus asa. Sehingga orang tersebut hilang. Hilang apa? Hilang kendali. Hilang pengharapan. Keputusasaan membuat seorang ini sulit. Untuk apa? Untuk bangkit kembali. Ya, seringkali orang ini sudah sulit untuk bangkit, akhirnya dia akan mengalami yang disebut apa? Keterpurukan. Semakin hari keterpurukan itu semakin dalam. Menggerogoti di dalam setiap kehidupannya. Akhirnya orang yang demikian, metabolisme tubuh terganggu. Gangguan jiwa terganggu. Yang tadinya sehat akan mengalami sakit penyakit. Karena apa? Metabolisme tubuh yang kurang baik. Sehingga akan mengalami yang disebut yang tadinya tidak kanker akan menjadi kanker. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Ya, di dalam gejolak kehidupan di masa modern saat-saat ini, seringkali orang ini mudah putus asa dan stres. Akhirnya apa? Mengarah kepada yang tadi yang disebut depresi ini. Nah, oleh sebab itulah Rasul Paulus itu mengajarkan kepada saudara dan saya, kepada kita, termasuk saya. Oleh sebab itu, jangan kita putus asa. Kita harus hidup, ya, terus berseru kepada Tuhan. Jangan pernah mengeluh. Kalau kita putus asa, nanti kita akan tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Perbuatan kriminal bisa terjadi. Pencurian oleh karena keputusasaan bisa terjadi.
Perampokan bisa terjadi. Ya, dan pembunuhan ini bisa terjadi. Jadi kalau kita melihat putus asa ini sangat-sangat membahayakan bagi kita semua. Ya, dia tidak pandang bulu siapapun saudara. Oleh sebab itu, jangan kita pernah mengeluh. Satu hal, kalau kita keluar dari keputusasaan, jangan pernah kita mengeluh. Tetap kita harus memiliki suatu gairah hidup. Karena tanpa kita memiliki gairah hidup dan tanpa kita memiliki semangat kembali, maka firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah tumbuh di dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Karena orang tersebut sudah mengalami yang disebut tadi depresi dan putus asa. Nah, bagaimana sekarang saya mau tanya keadaan saudara yang menyaksikan firman Tuhan pada saat hari ini. Sekalipun firman yang ditabur, kalau engkau tetap ada terlena di dalam keterpurukan dan tetap putus asa, maka firman Tuhan yang ditabur akan sia-sia. Tapi hari ini saya boleh katakan sesuai dengan firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, untuk kita bergairah kembali, bersemangat kembali. Masih ada jalan untuk kita melakukan, memperbaiki di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita patah semangat. Ya, orang yang putus asa, saya boleh kasih tips buat saudara, kita tetap berpegang teguh. Baca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, itu bisa membangkitkan semangat bergairah kita. Karena disitulah firman Tuhan mengandung janji. Waktu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, maka di situ kita akan bergairah kembali. Kita juga harus mengikuti banyak kegiatan di gereja, di wadah-wadah yang ada. Kita ikuti wadah yang ada. Kita akan bertemu dengan rekan-rekan kita sepelayanan yang mungkin rohaninya ya yang di atas daripada kita. Itu bisa menjadi suatu menjadi suatu panduan bagi kita untuk agar kita tidak patah semangat, tapi dia akan memberikan pengertian kepada kita, membangkitkan kita, menolong kita agar kita bisa bergairah kembali. Ikutilah komunitas-komunitas yang sehat agar saudara tidak lagi putus asa. Ya, kita harus tingkatkan hal ini di dalam kehidupan kita. Tapi yang terutama dalam kehidupan kita, kita harus buka hati kita untuk Tuhan. Karena di dalam kita membuka hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan mengisi kita. Pada saat kita mengalami suatu tekanan, keputusasaan, Tuhan sanggup menghadir dan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Maka di Mazmur ayat 27, ya, Mazmur 27 ayat 14 dikatakan demikian. Berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan jangan putus asa. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan. Tidak ada satu pisah yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan Yeremia katakan apa? Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan diri sendiri kekuatan kita. Karena kita terbatas, manusia terbatas. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang putus asa, mari saya harapkan untuk kita handalkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jangan putus asa. Mazmur katakan demikian. Jadi saudara jangan putus asa. Tetap kita berharap kepada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Minta jalan keluar daripada Tuhan. Siapapun saudara yang berada di rumah, sekalipun hari ini saudara mengalami tekanan yang begitu mendalam secara pikiran, secara psikis, hanya satu jalan. Saya boleh katakan kepada saudara, berharap kepada Tuhan. Minta jawaban kepada Tuhan. Minta pimpinan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita lihat di Yesaya 41
ayat 10 dikatakan gini. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Engkau hari ini mungkin dalam kondisi ekonomi yang merosot, usaha merosot, usaha tidak akan bangkit. Setiap apa yang kita kerjakan lakukan, tidak ada yang baik. Jangan pernah putus asa. Firman Tuhan katakan jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang dengan tangan kananku. Tangan kanan berbicara tangan yang dominan. Tangan yang kuat. Tangan yang siap untuk menolong saudara. Kalau tangan Tuhan sudah bertindak, maka saudara akan dibawa kepada satu yang disebut kemenangan. Bergairahlah dalam hidupmu hari ini. Berserulah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Dan percayalah, jangan engkau putus asa. Jangan engkau bimbang. Engkau akan melihat ada pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Mari kita dalam kehidupan kita berserulah kepada Tuhan. Minta Tuhan pimpin. Jangan pernah engkau putus asa. Lihat, wanita pendarahan 12 tahun. Dia sudah kemana-mana. Sudah habis akal. Dia sudah pergi ke berbagai tabib. Bahkan yang tadinya dia kaya raya. Sekarang dia memiliki keuangan yang sudah minus. Sudah tidak memiliki apa-apa. Dan tidak ada yang sanggup untuk menolong. Darah terus meleleh 12 tahun. Ini bukan sesuatu hal yang mudah. Mungkin dulu tidak ada transfusi darah. Tetapi darah terus meleleh. Akhirnya ini wanita apa? Mungkin sudah lemah. Ataupun sudah berbau. Tapi wanita ini yang meleleh 12 tahun. Dia tidak pernah putus asa. Apa yang dia lakukan? Dia tangkap firman. Dia tahu bahwa Yesus datang ke kota. Dia ingin bertemu, berjumpa dengan Yesus. Dan imannya katakan apa? Asal ku jamah jumpa, maka aku akan sembuh. Coba saudara lakukan. Jangan pernah putus asa, tapi bergairahlah dalam kehidupan kita. Masih ada jalan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Saya boleh katakan dimanapun saudara berada. Firman Tuhan ini katakan di dalam setiap kehidupan. Bukan suatu kebetulan. Tapi di sini dikatakan jangan pernah putus asa. Tapi berserulah kepada Tuhan. Dia akan pimpin langkah kita. Jangan bimbang. Firman Tuhan, kalau kita bimbang seperti gelombang laut ke sana kemari, engkau tidak akan bisa sampai kepada satu tujuan. Tapi tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Yakinlah dia akan menolong saudara. Memegang dengan tangan kanannya yang kuat untuk membawa saudara kepada kemenangan. Kalau wanita 12 tahun itu bisa disembuhkan, saudara pun kuasanya sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap sama. Dia Tuhan yang ajaib. Dia sanggup menolong saudara. Saudara sakit hari ini, sekalipun dokter sudah angkat tangan, engkau jangan putus asa. Angkat tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Minta Tuhan pimpin. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan semangat baru. Saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Jangan mengalami kebangkrutan. Jangan engkau stagnan. Jangan engkau berpangku tangan. Jangan engkau mengarah kepada keputusasaan. Itu akan membawa engkau kepada depresi. Tapi yakinlah, semangat kembali. Bekerjalah sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah beri. Lakukanlah bagianmu. Maka Tuhan akan lakukan bagian yang terbesar dari Tuhan. Engkau akan dijamin oleh Tuhan. Engkau yang mengalami keretakan rumah tangga. Saya boleh katakan kepadamu. Mungkin semua orang sudah mengatakan bahwa tidak akan bisa dipulihkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lakukanlah bagian kita. Doakan pasanganmu. Doakan pasanganmu. Tuhan akan pimpin. Semangat kembali. Semangat kembali. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut.
yakinkan firman Tuhan itu. Karena Allah membenci akan perceraian. Tapi lakukan bagian kita. Ampuni pasangan kita. Semangat kembali. Maka keputusasaan yang engkau rasakan hari ini sirna. Karena ada jawaban daripada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Terima kasih. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi saya boleh katakan kepada saudara. Kita akan berdoa bersama. Saudara yang mengalami keputusasaan. Angkat tanganmu. Kita akan berdoa bersama. Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur berterima kasih. Buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Firman Tuhan yang memiliki kuasa. Firman Tuhan yang mampu merubah pola pikir kami Tuhan. Mampukan aku, mampukan kami untuk menghadapi setiap situasi kondisi yang ada. Tantangan demi tantangan hidup. Biarlah kami tetap menjadi kuat, tetap menjadi tegar. Kami tidak putus asa. Karena kami tahu Engkaulah yang memberikan kekuatan. Engkaulah yang memberikan pertolongan. Engkaulah yang meneguhkan kami Tuhan. Engkaulah yang membimbing kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang menjamin kami. Engkau yang memegang dengan tangan kananmu yang kuat. Membawa kami kepada kemenangan. Tuhan tolong. Berikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit. Jangan engkau terlena. Jangan engkau putus asa. Tapi semangat kembali. Karena penyakitmu Tuhan sanggup untuk menolong. Karena sakit penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Tuhan tolong. Apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan akhir-akhir ini. Mungkin masalah ekonomi. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Mungkin masalah rumah tangga. Tuhan pulihkan masalah rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terima berkat Tuhan. Malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Di jam yang sama. Tetap semangat. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada